Salam saudara, hari ini kita sudah masuki musim Natal. Bapak saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia itu di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Di sana ada sebuah pohon pengetahuan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Allah berfirman, jangan kamu sekali-kali makan buah itu, sebab jika kamu makannya, kamu pasti mati. Tetapi apa kemudian terjadi? Datanglah iblis, yaitu berbentuk ular, dan mengatakan kepada Adam dan Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Allah. Dan akhirnya Hawa terperdaya, dan akhirnya dia mengambil buah itu dan memakannya dan memberitahunya kepada Adam. Dan saat itulah mereka telah terjerat dan jatuh ke dalam dosa pemberontakan pada Allah. Dan sejak saat itu pula lah Allah telah menubuatkan pada satu hari kelak Allah akan memberikan juru selamat. Dan dikatakan dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, sejak saat itu sudah ada nubuatan tentang keselamatan. Sebab jika manusia nggak selamatkan, dia akan mati kekal selama-lamanya. Roma 3 berkata, sebab semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya saudara, kemudian berabad-abad kemudian Tuhan Allah menubuatkan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Putra Allah yang jadi manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengutus anak yang tunggal, putra yang tunggal, supaya semua orang percaya kepadanya beroleh selamat dan tidak binasa. Saudaraku, apakah saudara sudah mempunyai keyakinan, mempunyai kepastian akan keselamatan? Di musim Natal ini, marilah kita memeriksa, bertanya kepada diri kita sendiri. Satu kali, seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Seorang pemimpin Yahudi, seorang pemimpin agama, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk memperoleh selamat? Dan Tuhan berkata, engkau harus lahir baru. Engkau harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Tetapi Nikodemus berpikir, bagaimana caranya? Yang sudah dewasa, yang sudah tua, kembali bisa masuk ke rahim ibunya. Nah, Nikodemus berpikir secara lahiriah, secara pemikiran manusia. Tapi Allah berpikir secara rohani, bukan lahiriah yang disampaikan Tuhan, tetapi kelahiran rohani, kelahiran dari roh, dikatakan dari roh Allah. Jadi manusia harus dilahirkan kembali dari Allah, sebab manusia telah mati rohnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana caranya, saudaraku? Lalu akhirnya Nikodemus, kita tahu Alkitab mencatat, dia percaya, dia menerima Tuhan. Wahyu 3:20 berkata, disebutkan di sana, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu dan mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku masuk mendapatkannya dan aku bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Nah, bagaimana jalan masuknya, saudara, supaya kita bisa diselamatkan? Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Saudaraku, kita harus percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Periksalah, saudaraku, hati saudara kita masing-masing, apakah di musim Natal ini kita sudah mempunyai kepastian keselamatan. Sebab Allah ingin supaya kita semua manusia diselamatkan dan supaya tidak mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi bagaimana? Mungkin kita berkata, aku sudah menjadi orang percaya, aku sudah Kristen sejak aku lahir. Ya, itu baik. Tetapi saudaraku, apakah saudara sudah yakin mempunyai kepastian akan keselamatan? Alkitab berkata, kita mengaku, kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut dan mengundang dia masuk ke dalam hati kita. Saudara, jika sudah terbuka, berdoa seperti doa ini. Ini doa saudara, bukan doa saya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau menyelamatkan aku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang ke bumi, lahir sebagai manusia dan mati di kayu salib dan dibangkitkan pada yang ketiga. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban supaya aku boleh selamat.
Tuhan, saat ini aku buka hati. Aku buka hati dan pikiranku. Masuk dalam hatiku Tuhan. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Terimalah aku sebagai anak-Mu Tuhan. Supaya aku beroleh selamat. Dan pimpin aku Bapa dalam kehidupanku sehari-hari. Sehingga Tuhan aku menempuh jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu. Terima kasih kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan keselamatan yang Kau kerjakan bagiku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Itulah saudara. Jika saudara masih ragu, jika saudara ingin bertanya, silakan. Saya selalu siap untuk membantu saudara untuk menemukan jalan kebenaran untuk dengan keselamatan. Jika saudara ingin bertanya, silakan. Saya selalu terbuka untuk saudara. Terima kasih saudara. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati.